Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Felian di Renando Sembiring. Kali ini saya akan membahas tentang asal mula munculnya sirup di Indonesia dan sejarahnya. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Felian di Channel. Halo semuanya, sebelum nonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Sebelum mengenal namanya sirup, zaman dahulu kala pada masa Nusantara, yaitu Indonesia pada masa kerajaan kuno, di mana mereka sudah memperkenalkan dengan namanya makanan dan minuman. Salah satunya adalah berupa cairan yang sangat kental yang biasanya disebut dengan madu. Karena madu ini adalah merupakan yang dimana berupa makanan yang terbuat dari sari lebah tersebut, yang dimana lebahnya mengambil dari sari-sari bunga tersebut yang menghasilkan menjadi madu. Nah, selain madu, ada juga yang namanya minuman yang sangat manis, yaitu gula aren, misalnya air nira lah. Air nira sendiri juga bisa sebagai minuman yang rasanya begitu manis, yang dimana pada masyarakat zaman dulu kala itu mengkonsumsi madu dan air nira. Nah, biasanya karena zaman dulu ini kan memang belum tahu yang namanya sirup. Kemunculan sirup sendiri sebenarnya sudah ada munculnya pada masa masuknya Belanda di Indonesia, yaitu di mana zaman dulu disebutnya Hindia Belanda, yang tepat pada tahun 1923. Menurut dari liputan6.com, ada salah satu sirup yang pertama kali meluncurkan di Indonesia, yaitu di kota Surabaya, yang bernama Siropen Telasi. Siropen Telasi adalah nama merek sirup tersebut yang sudah ada sejak tahun 1923. Oh ya, saya mengatakan bahwa video ini bukan untuk mempromosi iklan ya. Video ini saya masuknya untuk dari konsep penggunaan dan sejarahnya. Kembali lagi soal sirup. Pada masa peninggalan kolonial Belanda itu memang sangat jelas terlihat dari 4 pilar penopang bagian depan pabrik rumahan yang tersohor di masanya tersebut, serta diperkuat dengan aksen bertuliskan pabrik limon JC Van Drongelen dan Helveets. Kata Helveets sendiri sebenarnya adalah sebuah tempat pembuatan botol kaca pada masa zaman Belanda. Dulunya tempat ini digunakan sebagai pembuatan botol kaca untuk sirup. Nah, dimana kalau ada sirup biasanya akan memasuki ke dalam botol kaca tersebut. Menurut manajer PT Moya Kasriwira di Jawa Timur, Laude Muhammad Alfian mengatakan bahwa bangunan pabrik Siropen Telasi berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Saat memasuki ruangan utama, pengunjung dapat melihat ada meja di sisi kanan yang digunakan sebagai pencuci botol dan sudah dimodifikasi. Ada pula brankas kuno zaman Belanda yang berdampingan dengan lemari tua yang di dalamnya terdapat botol pertama kali Siropen Telasi beredar. Selain itu, di atas lemari berkaca itu ada juga terdapat 2 tempat ekstrak bahan sirup. Sedangkan di sisi sudut kiri ada mini bar yang menyajikan 2 varian Siropen Telasi, yaitu cap bulan dan Siropen Gourmet. Siropen Telasi ini memiliki aneka rasa, yaitu 8 rasa, yaitu ada rasa mawar, koko pandan, leci, melon, jeruk kepuk, dan vanila. Sirup ini biasanya dijual dan dipasarkan seharga Rp23.000 hingga Rp24.000. Kata Alfian sendiri itu bahwa itu bisa didapatkan di modern market lokal, yang maksudnya itu di seperti toko milik perorangan seperti di Bilka. Nah, sementara untuk Siropen Gourmet
yang merupakan sirup untuk campuran kopi yang dipasarkan minimal seharga Rp85.000. Nah, ini yang biasanya siropen gourmet ini memang terbilang agak mahal. Untuk siropen gourmet ini biasanya juga sebagai untuk campuran. Menurut Alfian, rasa untuk siropen gourmet ini juga memiliki varian yaitu kopi dan soda. Ada juga hazelnut, karamel, vanilla, mocha, rum, iris, krim, mojito, mint, coklat, almond, peppermint, dan tiramisu. Wow, sirup ini memang rasanya sangat beragam-ragam. Proses pembuatan untuk serta mengelola pabrik itu bukanlah seperti industri yang berkembang pada umumnya saat ini. Teknologi mesin pun masih yang digunakan sangat konvensional. Produk sirup ini juga menggunakan gula asli yang 100% alami. Bahkan bahan bakunya hampir tidak ada pengawet. Ingat ya, siropen ini tidak ada bahan pengawetnya sama sekali. Nah, secara umum semua bahan sirup itu sama loh. Cuman yang membedakannya itu hanya memperlakukan bahannya dengan merek lain. Kalau bicara modern atau pabrikasi yang lebih kepada kecepatan produksinya, tapi bagi kami itu bukanlah kapasitas, tapi bagaimana menghasilkan produk itu sendiri sesuai standar sejak tahun 1920. Itu menurut kata Alfian. Terima kasih Anda sudah menyaksikan di channel kami, Feriandi Channel. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk bagi kalian semua. Saya mohon maaf apabila kata-kata yang saya barusan itu kurang tepat ataupun masih agak kesalahan dikit. Saya agak minta maaf ya untuk kalian yang walaupun kurang jelas ceritanya. Kalau begitu cukup sampai di sini dulu ya. Dan juga jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga tekan loncengnya ya. Kalau begitu sampai jumpa di lain waktu.